Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlali Farida. NIM 0502032106 kelas HPIB. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan tarekat. Pengertian tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab tariko yang berasal dari kata jalan, sistem, metode, dan mat atau aliran. Pendapat tentang tarekat. Menurut Harun Nasional mengartikan bahwa tarekat merupakan suatu cara yang ditempuh seorang sufi dalam upayanya mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut Zuhri, tarekat adalah petunjuk dalam melakukan ibadah yang sesuai dengan ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh para sahabatnya. Pada dasarnya, aneka ragam pengertian tarekat ada dua hal pokok. Yang pertama, esensi tarekat, yakni pengamalan syariat secara mendalam dan kontinu. Dalam hal ini tidak harus menggunakan metode atau tuntunan dari seorang guru mursyid. Yang kedua adalah sistem pengamalan tarekat atau yang disebut organisasi tarekat sufi yang dipimpin oleh seorang guru mursyid dalam mengamalkan ritual atau wirid dan zikir tertentu. Dan dalam sistem ini pengamalannya harus mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah diracik dan ditetapkan oleh guru mursyidnya. Kemudian unsur-unsur terbentuknya tarekat. Yang pertama ada mursyid, merupakan suatu anggapan yang telah mencapai tahap. Yang kedua ada baiat, merupakan suatu perjanjian setiap seorang murid kepada mursyid atau gurunya. Yang ketiga silsilah, merupakan nisbah hubungan guru terdahulu menyambung antara satu sama lain sampai kepada Nabi. Yang keempat murid dalam tarekat bisa disebut salik yang mempunyai arti orang yang sedang mencari bimbingan perjalanan menuju jalan Allah. Dan yang terakhir ada ajaran yang merupakan suatu praktik dan ilmu tertentu yang diajarkan seorang guru dalam tingkatan tarekat. Sejarah dan perkembangan tarekat. Periode pertama pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Kondisi masyarakat pada masa abad pertama Hijriah pasca Nabi dan para sahabat mengalami perubahan besar dari aspek sosial dan ekonomi. Periode kedua pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Ajaran tasawuf pada periode ini tidak hanya terbatas pada pembinaan moral, sebagaimana yang diajarkan para zohid yang di masa periode pertama. Periode ketiga pada abad ke-5 Hijriah memasuki abad ke-5. Kedua bentuk ajaran tasawuf sunni dan tasawuf falsafi yang berkembang pada periode kedua, maka pada periode ketiga ini terjadi pembaharuan di dalamnya. Untuk periode keempat terjadi pada abad ke-6 Hijriah dan seterusnya. Ajaran tasawuf falsafi pada periode ke-6 mengalami perkembangan yang sempurna, di mana ajaran tasawuf ini sudah cukup detail dan mendalam dalam segi praktik, pengajaran, dan ide. Adapun pembagian tarekat dan tokoh-tokohnya, yaitu ada Thariqah Naqsabandiyah. Pendiri Thariqah ini ialah Muhammad bin Aha Uddin Al-Huwaisi Al-Bukhari. Yang kedua ada Thariqah Qadariyah. Pendiri Thariqah Qadariyah adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Thariqah Syadziliyah. Pendiri tarekat ini adalah Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Thariqah Rifaiyah. Pendiri tarekat ini Abdul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Yang kemudian ada Thariqah Khalabiyah didirikan oleh Abdul Qadir Suharwardi dan Umar Suharwardi. Thariqah Samaniyah diambil dari guru tasawuf disebut Muhammad Saman. Thariqah Al-Haddad didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Thariqah Ujaniyah didirikan oleh Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar Al-Tijani, lahir di Ain Mahdi pada tahun 1150 Hijriah. Thariqah Khalidiyah cabang Naqsabandiyah di Turkestan mengaku berasal dari tarekat Taifuriyah. Dan yang terakhir ada tarekat Aidrusiyah diambil dari guru tasawuf masyhur dalam kalangan Pahlawi ialah Ali Aidrusiyah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.